Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Wahyu Saung Print. Di video kali ini kita akan bagikan proses pembuatan name tag berbahasa resin ya, atau kita menggunakan yang jenis Likal 1011. Kali ini kita akan langsung bahas dua-duanya, antara acrylic dan kuningan langsung ya. Untuk proses pembuatannya, teman-teman bisa lihat perbedaan bahannya apa saja gitu ya. Langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama kita siapkan dulu kuningannya. Kuningannya ini kita bersihkan dulu menggunakan pasta. Kuningannya mengkilat ya. Nanti kalau sudah mengkilat seperti ini, baru kita pasangin stiker vinil transparan. Siapkan juga akrilik putihnya yang sudah kita kita buka ya, bagian lapisan atasnya. Ini stikernya kita potong, kemudian nanti kita tempel ke bagian akrilik dan kuningannya gitu ya. Untuk akrilik kita menggunakan stiker vinil putih. Jadi kenapa pakai stiker vinil putih untuk akriliknya? Supaya warna putihnya itu bisa solid. Kalau kita pakai stiker transparan, warna putihnya itu kurang solid ya, jadi agak kayak putihnya bening gitu, bukan putih solid gitu ya. Jadi kita pakai stiker supaya warna tulisannya itu lebih solid. Untuk proses pemasangannya seperti ini, kita buka sedikit bagian tepinya, kemudian kita gunting, kita ratakan. Setelah rata baru kita tempel si bagian kecil yang tadi sudah kita buka, dan kita dorong menggunakan kepi. Kepinya kita lapisin menggunakan kertas agar tidak melukai bagian stikernya ya, karena kalau misalnya melukai nanti takutnya dia jadi lecet, warnanya hilang gitu ya kan, jadi nanti tulisannya jadi rusak gitu, atau misalnya hitamnya jadi kayak ada goresnya gitu kan. Nah makanya kita hindarin itu, gunakan kepi yang sudah kita lapisin. Ini untuk kuningannya kita gunakan stiker transparan, jadi tulisannya juga nanti tembus ke lapisan kuningan, jadi kayak gold gitu ya kan. Nah seperti ini hasilnya. Kalau keduanya sudah siap, kali ini kita akan siapkan untuk bahan cairannya. Cairannya kita gunakan Likal 1011. Untuk teman-teman yang tanya mereknya apa, ini dia mereknya. Tulisannya seperti itu botolnya, jadi teman-teman bisa cari di marketplace ya. Kita masukkan ke dalam botol yang kecil dan lancip seperti itu agar mudah untuk proses penuangan dan penakaran ya. Jadi seperti ini, kita takar dulu untuk bagian resinnya. Resinnya kita takar dulu, takarannya itu 3:1. Jadi untuk proses pembuatannya 5 kali ini, 5 pieces kali ini saya buat takarannya hanya untuk 4 saja, karena supaya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti 4 takaran ini untuk 5 name tag gitu ya. Kita buat seperti ini, kita takar, kita timbang, jangan lupa pakai timbangan ya. Jadi kalau untuk 4 name tag itu berarti kita 4 kali 3 12 ya, 12, dan katalisnya 4 gram gitu ya. Kita aduk sampai rata, kemudian kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit seperti ini, nanti baru kita tuangkan ke medianya. Ini dia medianya sudah kita siapkan, kita resin ke medianya. Seperti ini caranya. Sendoknya kita ambil ke cup, kemudian bagian bawahnya itu kita sentuhkan ke tepi cupnya agar tidak menetes ya. Jadi di bagian sendok bawahnya itu tidak ada tetesan cairan si resinnya, supaya nggak bleber kemana-mana. Kalau bleber, membersihkannya agak repot dan susah ya. Jadi kita usahakan tidak ada tetesan yang di bagian tepi-tepinya gitu ya kan. Kemudian setelah kita habis ya, cupnya kita bagi rata untuk semua untuk semua bahannya, untuk semua name tagnya. Kita ratakan bagian tepi sampai ujung-ujungnya kan, semua tepinya sudah terisi oleh cairan resinnya gitu. Kalau misalnya belum terisi, nanti sampai kering juga dia tidak ada cairannya di situ ya. Hasil nanti name tagnya kurang sempurna karena tidak ada cairan di bagian-bagian tertentu. Jadi kita benar-benar pastikan dia itu semuanya merata sampai ke bagian tepinya, karena kalau tidak diratakan seperti ini, kemungkinan besarnya dia juga tidak akan mengalir
mengalir lagi gitu loh, karena dia sudah cukup kental dan tidak terdorong lagi cairan. Oke, setelah sudah kita ratakan semuanya, kita hilangkan menggunakan korek api. Kemudian kita diamkan selama 8 sampai 10 jam untuk proses pengeringan. Dan ini yang sudah kering ya kan, insya Allah ini sudah bebas gelembung dan tidak ada gelembungnya. Untuk teman-teman yang masih menggunakan stiker kromo, coba cek, pasti dalam proses pengeringannya biasanya ada gelembung yang timbul mulai saat yang datang atau yang timbul saat proses pengeringan. Jadi coba diganti untuk stikernya ke stiker yang yang vinil ya, yang basis plastik, supaya tidak ada proses pengeluaran gelembung saat proses pengeringan. Oke, sampai di sini kita lanjut ke proses pemasangan peniti. Ini juga berbeda antara antara si Nemtek akrilik dan kuningan. Kalau akrilik kita pasang penitinya menggunakan peniti plastik seperti ini, lemnya menggunakan lem Dextone, mereknya Dextone, tapi mereknya jenisnya Korea. Jadi teman-teman coba aja gunakan yang teman-teman punya gitu ya. Nah, asal dia rekat gini. Nah, ini kalau misalnya belum rekat, kita bantu tekan pakai tangan. Kita buka juga jarumnya supaya tidak menahan bagian plastiknya agak menjungkit gitu ya. Biasanya dia menjungkit karena dia tertarik oleh peniti. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan peniti. Untuk yang kuningan ini berbeda bahannya. Jadi kita pakai resin X untuk masang peniti di bagian kuningan. Ini kita pasang untuk yang kuningan, kita pakai resin Express. Oke, kita berikan tetes ya. Kemudian kita akan kasih sinar UV dulu supaya dia mengering ya. Untuk proses pengeringannya sekitar 15 menit sudah kering. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya lampu UV, bisa di bawah sinar matahari langsung gitu ya, supaya dia proses pengeringannya juga agak lama. Tapi ya kalau pakai matahari mungkin sekitar 30 sampai 1 jam 30 menit sampai 1 jam. Oke, sampai di sini untuk proses pengeringannya sudah selesai, nemteknya sudah jadi dan siap digunakan. Oke, terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.